Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiro, NIM T 20171337. Pembelajaran daring kelas 10 materi keagamaan. Kelompok 38. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk absensi silahkan list di grup WhatsApp. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 4, Zikir dan Doa. Zikir dan doa terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian zikir dan doa, yang kedua manfaat zikir, yang ketiga pengertian doa, dan yang keempat yaitu waktu untuk berdoa. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa adalah mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sedangkan pengertian doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Bagi seorang mukmin yang ingin berhasil dalam kehidupan ini, ada dua cara yang harus ditempuhnya, yaitu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hal ini harus ditempuh karena di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia, tetapi ada pula yang tidak dijangkaunya. Oleh karena itu, kedua cara ini harus ditempuh secara bersama-sama. 1. Dapat menenteramkan hati. 2. Dapat menimbulkan kesabaran. 3. Menambah pahala dan menambah rasa kasih sayang kepada sesama. Yang terakhir yaitu menimbulkan sifat berhati-hati. Manfaat doa. 1. Akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. 2. Akan terhindar dari sifat gampang putus asa. 3. Hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. 4. Akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Kelima, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Keenam, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Waktu yang diijabah ketika berdoa. 1. Waktu tengah malam sepertiga malam yang terakhir. 2. Pada hari Jumat, waktu antara dua khutbah. Yang ketiga, pada waktu seseorang sedang puasa. Yang keempat, sesudah sholat 5 waktu. Yang kelima, saat kritis atau genting. Yang keenam, saat teraniaya. Dan yang terakhir yaitu ketika minum air zam-zam. Tata cara zikir dan berdoa. Mengucap zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangan. Demikian pula mengenai lafal, waktu, cara, tempat pelaksanaannya. Akan tetapi zikir dilakukan di tempat-tempat yang suci, dilandasi dengan niat yang ikhlas, di samping sikap khusyuk dan tawadhu. Adab dalam berzikir. 1. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru, merasa dirinya hina dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawadhu kepadanya. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Zikir dengan hati zikir.
Zikir dengan hati. Zikir ialah dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di dalam alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua itu pasti diawali dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam adalah termasuk dalam lingkup zikir. 3. Yaitu zikir dengan ucapan zikir. Ucapannya yaitu dengan cara menyebut asma Allah Subhanahu wa taala atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. 2. Memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat fardu. 3. Mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. 4. Memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. 5. Harus ada setiap tawadu, rendah hati, dan tadarru, rendah diri, dan rasa takut. 6. Hendaknya disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang harus dilakukan ketika berdoa. 1. Menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras. 2. Tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahim. 3. Tidak terburu-buru, maka doanya tidak akan dikabulkan. 4. Berdoa tidak boleh setulus hati dan berkata kepada Allah. 5. Memilih kalimat-kalimat yang luas maknanya. 6. Jangan mendoakan diri, keluarga, anak, serta dengan doa yang buruk. Menyapu muka dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. 1. Pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji. Pada hari Jumat, waktu antara dua khutbah. Yang keempat yaitu pada waktu seseorang sedang berpuasa. Yang kelima, ketika turun hujan. Yang keenam, sebelum dan sesudah. Yang ketujuh, sesudah sholat 5 waktu. Yang kedelapan, di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Yang terakhir di antara azan dan iqomah. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa. 1. Ketika melihat Ka'bah. 2. Ketika melihat Masjid Rasulullah SAW. Yang ketiga, di tempat dan dikala melakukan tawaf. Yang keempat, di sisi multazam di dalam Ka'bah. Yang kelima, di sisi sumur Zamzam. Keenam, di belakang makam Ibrahim. Yang ketujuh, di atas bukit Safa dan Marwah. Yang terakhir, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu share dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.